Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28 dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Mumtahanah ya, surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Nah, silakan baca Bu Reni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai penolong yang kalian menyampaikan kepada mereka dengan kasih sayang, dan sungguh mereka telah ingkar kepada apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Mereka mengusir Rasul dan diri kalian. Karena kalian beriman kepada Allah, Tuhan kalian. Jika kalian keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, kalian merahasiakan kepada mereka dengan kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Dan barang siapa yang melakukannya di antara kalian, maka sungguh dia sesat dari jalan yang lurus. Ya harfun nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina badal dari ayu, amanu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, la nahiyah, tattakhidhu fi'il mudhari majzum bila nahiyah, aduwi maf'ul bih dari tattakhidhu, al-ya'u sebagai mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, aduwa ma'tuf ke aduwi, kum mudhaf ilaih, awliya'a maf'ul bih yang kedua, tulquna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ilaihim jar majrur, bil mawaddati jar majrur, al-wawu harfu atfin, qad harfu tahqiqin, kafaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, bima jar majrur, jaa fi'il madhi, kum maf'ul bih, minal haqqi jar majrur, yukhrijuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il,
ar-rasula maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, iya ma'tuf ke ar-rasula, kum mudhaf ilaih. Iyakum satu paket aja. Oh gitu, iya kum jadi ma'tuf ke ar-rasula gitu Ustaz. Nah, An harfu nasbin wa masdariyin, tu'minu fi'il mudhari mansub bi an, billahi jar majrur, rabbi badal dari Allah ya Ustaz. iya. Kum mudhaf ilaih, in harfu syartin, kun fi'il madhi naqis, tum sebagai isim kana, kharajtum fi'il madhi, fa'ilnya antum, fa'ilnya tum, jihadan khobar dari kana, fi sabili jar majrur, al-ya'u sebagai mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, ibtigha'a ma'tuf ya ke sabili, mardati mudhaf ilaih, al-ya'u mudhaf ilaih. Tusirruna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ilaihim jar majrur, bil mawaddati jar majrur. Al-wawu hal, ana mubtada, a'lamu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, bima jar majrur, Alamu apa? Fil mudhari. ana a'lamu. Ini Itu mah isim tafdil. ini ya apa khobar ya. Isim tafdil ya khabarnya. Oh iya. Ya, a'lamu khobar, bima jar majrur, akhfaitum fi'il madhi, fa'ilnya tum. Al-wawu harfu atfin, ma'tuf ke ma yang sebelumnya di bima, a'lantum fi'il madhi, fa'ilnya tum. Al-wawu harfu atfin, man isim syartin, yaf'al fi'il mudhari majzum biman, al-ha'u mudhaf ilaih, minkum jar majrur, al-fa'u harfu jawab, qad harfu tahqiqin, dhalla fi'il madhi ya. Iya. Sawa'a maf'ul bih, as-sabili mudhaf ilaih. Tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum khulasa'a wa uhibba'a tufduna ilaihim bil mawaddati fatukhbirunahum bi akhbarir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sarairil muslimina wa hum qad kafaru bima ja'akum minal haqqi minal imani billahi wa rasulihi wa ma nuzila alaihi minal qur'an yukhrijuna rasula wa yukhrijunakum ayyuhal mu'minun min Makkah li'annakum tusaddiquna billahi rabbikum wa tuwahhidunahu in kuntum ayyuhal mu'minun hajartum mujahidina fi sabili talibina mardati ankum fala tuwalu a'da'i wa a'da'akum tufduna ilaihim bil mawaddati sirran wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma azhartum wa man yaf'al dzalika minkum faqad akhta tariqal haqqi was sawabi wa dhalla an qasdis sabili. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan syariatnya, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai orang terdekat dan tercinta. Ya. Kalian memberikan kepada mereka kasih sayang, kemudian memberikan kabar kepada mereka, kemudian kalian memberikan kabar kepada mereka dengan kabar tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahasia-rahasia kaum muslimin. Padahal mereka telah kafir kepada apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran, yaitu iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang turun dengannya berupa Al-Quran. Dan mereka mengusir Rasul dan mengusir kalian, wahai mukminin, dari Mekah. Dikarenakan karena kalian membenarkan Allah, Tuhan kalian, dan mentauhidkannya.
bila kalian wahai mukmin berhijrah dalam rangka berjihad di jalanku, mencari keridoanku, maka janganlah kalian loyal kepada musuh-musuhku dan musuh kalian, memberikan kepada mereka kasih sayang secara rahasia. Padahal aku lebih tahu tentang apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dan barang siapa yang mengerjakan hal demikian dari kalian, maka sungguh telah keliru dari jalan hak dan kebenaran, dan tersesat dari jalan yang lurus. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wafiq, barakallah, jazakallah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai orang yang paling dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan kabar kepada mereka dengan rasa cinta. Padahal sungguh mereka telah kafir dengan apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Mereka mengusir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diri kalian hanya karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Jika kalian keluar ya untuk melakukan jihad di jalanku dan mencari ridhoku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian menyembunyikan kecintaan kepada mereka. Sementara aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ungkapkan. Dan siapa saja yang melakukannya di antara kalian, maka sungguh dia telah memilih jalan yang sesat. Dia telah menempuh jalan yang sesat. Ayat ini berkaitan dengan kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Badar ya. Sahabat Rasulullah ikut dalam perang Badar. Lalu kemudian dia hijrah ya bersama kaum muslimin ke kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah memerintahkan ya para mujahidin, ya kaum muslimin, al-muhajirin dan ansar di kota Madinah untuk menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka seorang sahabat yang mulia ini, beliau mengkhawatirkan keadaan keluarganya. Maka sahabat ini menulis sebuah surat yang mana isinya adalah memberitahukan keluarganya agar berhati-hati karena kaum muslimin sedang bersiap diri melakukan penyerangan atau penaklukan kota Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh para hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW akhirnya mengetahui perbuatan tersebut. Lalu didatangkanlah sahabat ini di hadapan Rasulullah SAW. Dan saat itu ada Umar ya. Dan seperti biasa Umar bin Khattab, Masya Allah ya, adalah Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat tegas. Bahkan beliau menawarkan agar memenggal ya, dalam bahasa Umar adalah orang munafik ini. Karena membocorkan rahasia negara di dalam Islam ya, itu merupakan kejahatan yang sangat besar dan pelakunya boleh dibunuh ya. Karena ini menyangkut maslahat umum ya. Kalau sekiranya kabar tentang pengepungan kota Mekah ini bocor, maka bisa bubar ya. Bisa gagal rencana tersebut dan itu bisa mencelakai kaum
muslimin, maka hukum asalnya orang yang seperti ini maka dia boleh dibunuh ya. Membocorkan rahasia negara, membahayakan negara ini boleh dibunuh demi maslahat umum. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat rahmat, yang memiliki sifat kasih sayang kepada para sahabatnya, dan beliau tahu bahwasanya sahabat yang mulia ini melakukannya bukan karena sifat nifak di dalam hatinya. Jadi bukan karena kemunafikan yang ia miliki ya, tetapi murni karena khawatir dengan keluarganya yang masih kafir ya. Makanya turun ayat ini menasihati kaum muslimin bahwasanya sekalipun itu orang tua kita, sekalipun itu saudara-saudara kita, kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memberikan kecintaan yang berlebihan ya. Cukup rasa cinta dari anak kepada orang tuanya, dari adik kepada kakaknya, dari kakak kepada adiknya. Cukup seperti itu. Jangan menjadikan mereka sebagai wali ya. Jadi kecintaannya cukup kecintaan yang biasa, bukan kecintaan ya seorang muslim kepada muslim yang selainnya. Nah, dengan kasih sayang dari Allah dan Rasul-Nya, maka sahabat yang mulia ini dibebaskan dari hukuman. Karena sahabat yang mulia ini adalah orang yang ikut berjuang pada perang Badar. Dan kata Rasulullah, ya, para ahli Badar ini boleh berbuat sesukanya. Maksudnya bukan berarti mereka boleh berbuat maksiat, bukan. Ini menunjukkan besarnya pahala perang Badar. Karena perang Badar adalah perang pertama dalam Islam yang sangat menentukan. Yang kalau sekiranya kaum muslimin kalah pada perang Badar tersebut, maka habis kaum muslimin ya, karena waktu itu masih sedikit jumlahnya. Kalau mereka binasa, binasalah kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan membiarkan keadaan ini ya, maka kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Dan setiap orang yang mengikuti perang Badar itu diberikan keutamaan yang melebihi keutamaan yang lainnya. Rasulullah itu dalam hal rasa cintanya, maka dia mendahulukan para ahli Badar. Ya. Jadi orang yang paling utama di kalangan para sahabat adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ya. Setelah itu baru yang selainnya. Ya. Jadi memang keutamaan pada ahli Badar ini tidak dimiliki oleh keutamaan yang selainnya. Karena itu adalah perang penentu. Ya. Jadi kembali ke ayat pertama dari soal Al-Mumtahanah ini, asbabun nuzul ya. Sebab turunnya adalah seperti itu. Ya, makanya turun ayat ini untuk memerintahkan kaum muslimin agar tidak boleh memberikan sedikit pun kabar kepada musuh-musuh Islam, ya. Dan tidak boleh memberikan loyalitas yang luar biasa kepada orang kafir sekalipun orang kafir itu adalah orang tua atau saudara kita, ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang kedua. Silakan baca Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyaskafukum yakunu lakum a'da'u wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkap kalian, mereka menjadi terhadap kalian sebagai musuh, dan mereka membentangkan tangannya kepada kalian dan lidahnya untuk menyakiti dan mencakiti dan mereka berharap agar kalian kembali menjadi kafir. In harfu syartin yasfaku fi'lun mudhari yaskofu fi'lun mudhari al wawu majzum nunnya dibuang asalkan yaskofuna. Ya, majzum sebagai fi'il syarat kum maf'ul bi ya
yakunu fi'il mudhari nakis sebagai jawab syarat majzum, al-wawu sebagai isimnya, lakum jar majrur, a'da'a adalah khobar daripada yakunu, ya. Al-wawu sebagai al-wawu adalah ataf, ya basutu ma'tuf ke yakunu yakunu Iya, ilaikum. Benar Ustaz ya? Ya benar. basutu. Iya. Ilaikum jar majrur, aidiyahum maf'ul bi, hum mudhof ilai, al-wawu atfin, al-sinatahum ma'tuf ke aidiyahum, bisu'i jar majrur, wa waddu wa harfu atfin, waddu fi'lun madhi, al-wawu sebagai fa'il, lau harfu nasbiyah, harfu masdariyah, Itu lau itu harus syartin. lau harfu syartin, takfuruna fi'lun mudhari, al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya iyat farbikum haula'il ladzina tusirru ilaihim bil mawaddati yakunu harban alaikum wa yumdu ilaikum Wa yamuddu wa yamuddu ilaikum aydiyahum bil qitali bil qatli bil qatli wasabi. wasabi wa alsinatahum bisabi wasatami wa hum qad tamanna ala kulli halin lau takfuruna mislahum. Jika mereka mengalahkan kalian, wahai orang-orang yang orang-orang yang kalian secara sembunyi-sembunyi. Nggak pakai wahai Pak, kalau wahai mah dayaknya. Orang-orang jika mereka mengalahkan kalian, ulai. Enggak, jadi jika orang-orang yang kalian sembunyikan cinta kalian kepada mereka mengalahkan. Orang-orang yang kalian sembunyikan cerita kalian yang secara sembunyi-sembunyi pada. Bukan cerita. Berita. Cinta. Mawat itu kan cinta, Pak. Oh iya. Yang cinta cintanya telah disampaikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Yakunu harban alaik, mereka menjadikan perang terhadap kalian, dan mereka menginginkan agar Yamud itu memanjangkan. Yamduna itu apa? Membentangkan tangan. Membentangkan tangan mereka untuk membunuh dan menawan, dan lidah mereka memberikan kutukan dan cacian kepada kalian, dan mereka sungguh ingin dalam semua hal agar kalian menjadi seperti mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkap atau menawan kalian, yakunu lakum a'da'a, maka mereka bertindak sebagai musuh bagimu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su', dan mereka membentangkan atau melepaskan tangan dan lidah mereka bis-su' untuk melakukan
untuk menyakiti kalian. Ya. Wawaddu law takfurun, dan mereka sangat berharap agar kalian kembali kepada kekafiran. Nah, jadi ini merupakan pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada orang kafir agar berhati-hati ya. Karena orang kafir ini sekalipun misalnya adalah keluarga atau karib kerabat kita, maka mereka menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Ya, meskipun kita bisa merinci bahwasanya tidak semua orang kafir seperti ini ya. Karena ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang mereka tidak mau menerima ya Islam, tapi yang mereka mau tunduk di bawah hukum Islam. Sementara kafir harbi adalah kafir yang ya sudahlah mereka tidak mau menerima Islam dan mereka tidak mau tunduk di bawah Islam. Bahkan mereka berusaha agar memerangi kaum muslimin. Nah, kita tidak boleh memberikan kecintaan kita kepada mereka karena mereka berupaya ya agar selalu memerangi kaum muslimin. Dan mereka gunakan tangan dan lisan mereka untuk menyakiti kaum muslimin. Yang mereka menggunakan tangan mereka untuk membunuhi, untuk memerangi kaum muslimin, dan mereka menggunakan lisan-lisan mereka untuk mencela, mengutuk ya kaum muslimin. Dan mereka sangat berharap agar orang-orang yang telah beriman itu kembali menjadi orang kafir. Ya. Ini bicara tentang keadaan para sahabat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut ayat yang ketiga ya. Ini Iwan siapa ya? Pak Ahdan baca. Silakan Pak Ahdan. Kenapa ya nggak jawab ya? Abu Ibrahim. Silakan Abu Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم Ayat أسوة 3, Pak. Ayat 3. ya, ketiga. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Dan apa-apa yang kalian infakkan ya, Tidak bermanfaat bagi kalian. tidak bermanfaat bagi kalian arhamukum, rahmat kalian. Arham itu dari kata rahim. Maksudnya karib kerabat dan anak-anak kalian tidak bermanfaat bagi kalian. Karib kerabat kalian dan anak-anak kalian tidak bermanfaat pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, Allah memisahkan Allah di antara memisahkan di antara kalian terhadap apa, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. I'rabnya. Lan huruf nasab, tanfa fi'il mudhari, kum Dari mansubun bilan ya. nah mansub bilan, kum maf'ulun bih, arhamu fa'il, kum mudhafun ilaih, waw huruf atop, wala harfun nafi, auladu ma'tuf, kum mudhafun ilaih, yauma zarab, qiyamati mudhafun ilaih, yafsilu fi'il mudhari, baina
maf'ulun bi dharab Ustaz. Baina dzaraf ya. Ya dharab kum mudhafun ilaih. Waw harf ibtidaiyah Ustaz ya. Wawunya ya istinaf atau ibtidaiyah. Allahu Allahu mubtada, bima harfun jar, ma jar majrur, Bapak kamu bilang jar majrur jangan begitu, langsung aja bima gitu jar majrur. bima jar majrur, ta'maluna fil mudhari waw al-fa'il al-basir khobar. Ya. Tafsirnya lan tanfa'ukum lan tanfa'akum la qarabatukum tanfa'akum qarabatukum qarabatukum wala auladukum syai'an hina tawallawna hina tuwaluna al-kuffara kuffara min ajalihim min ajlihim min ajlihim yaumal qiyamati yufarriqullaha bainakum yufariqullahu Allah yufarriqullahu bainakum fayudkhulu ahli ta'al jannah fayudkhilu ahlil ahla ta'atihil jannata ahla ta'atil jannata wa ahli wa ahla ma'siyatihi an-nara wa ahla maksiyati an-nara wallahu bima ta'maluna basirun la yakhfa alaihi syai'an min aqwalikum wa a'malikum, dan tidak bermanfaat kerabat kalian dan anak-anak kalian sedikit pun ketika kalian memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ketika kalian memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir dan min ajlihim. Ya, karena mereka. Karena lanjut aja hari kiamat. Dan hari kiamat dan Allah pada hari kiamat ya. Dan pada hari kiamat akan memisahkan kalian dan memasukkan ke ahli jannah, memasukkan ahli ketaatan ke dalam surga dan ahli maksiat ke dalam neraka. Dan ahli maksiat ke dalam neraka. Allah Maha mengetahui terhadap Allah melihat terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Jangan takut atas sesuatu yang kalian akwal. La yakhfa itu tidak tersembunyi. Oh, tidak tersembunyi atas baginya sesuatu baik sesuatu ucapan kalian. Ucapan kalian dan amal perbuatan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Tidak bermanfaat bagi kalian hubungan kekerabatan kalian, tidak pula anak-anak kalian. Pada hari kiamat Allah memisahkan di antara kalian dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi hubungan kekerabatan dan juga kekeluargaan yang ada di dunia tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat kalau ya salah satu atau ada di antara kerabat atau keluarga kita yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memisahkan ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya, kakak dari adiknya, apabila salah satu di antara mereka yang merupakan orang kafir. Karena sudah
maklum diketahui bahwa dalam Islam orang kafir itu tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Bahkan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka tidak bermanfaat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di dunia kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hari kiamat, ya yaumul qiyamah yafsilu bainakum. Pada hari kiamat Allah akan memisahkan kalian. Kenapa dipisahkan? Ya karena orang-orang yang merupakan ahli ketaatan yang mengisi hari ini dunia dengan ketaatan kepada Allah ya Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Sementara orang-orang yang bermaksiat kepada perintah Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Am. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kami telah kafir dengan kalian dan telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Hingga kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sungguh aku akan mohonkan ampun bagimu dan aku tidak kuasa bagimu dari Allah sedikit pun. Ya Tuhan kami bertawakal kepada Engkau dan kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Qad harfu taukid kanat fi'il madhi nakis atau lita'nis lakum jaru wa majrur sebagai khabar muqaddam, uswatun isim inna, hasanatun na'at fi Ibrahim jaru wa majrur, al-wawu wa harfu 'athfin, alladzi isim mausul sebagai mubtada, ma'a zarab al-ha'u mudhafun ilaih. Alladzi ma'tuf ke Ibrahim. Alladzi ma'tuf. Alladzina bukan alladzi. Alladzina ma'tuf ke Ibrahim. Ma'a zarab al-ha'u mudhafun ilaih. Id isim zarab qalu fi'al madhi al-wawu fa'il liqaumihi jaru wa majrur, him mudhafun ilaih, inna harfu tawqid wa nasbin, na isim inna mansub bi inna,
Bura'a khabar inna marfu'. Bura'u minkum jar wa majrur al-wawu harfu 'athfin. Mimma jar wa majrur ta'buduna fi'il mudhari ata Tabunnya terus semuanya. fa'il. Ya, apa Ustaz? Ya, betul. Fi'il mudhari at-ta'u sebagai fa'il. Min duni jaru wa majrur Allahi lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaih. Kafarna fi'il madhi na maf'ulun bihi bikum jaru wa majrur wa bada al-wawu harfu 'athfin bada fi'il madhi ya Ustaz ya. Pada firman Bainana baina dharabna mudhaf ilaih. Wa bainakum al-wawu harfu 'athfin bainakum ma'thuf 'ala bainana al-adawatu itu fa'il. Fa'ilnya bada. Al-wawu harfu 'athfin al-baghdha'u ma'thuf 'ala adawatu abadan sebagai hal. Hatta harfu 'athfin tu'minu fi'lun mudhari atau fa'ilun billahi jaru wal majrur wahdah hal ya Ustaz ya? Ya, hal. Hal. Al-ha'u mudhafun ilaih. Illa adatul istisna qaula mustasna. Ibrahim mudhafun ilaih. Li abihi jaru wa majrur al-ha'u mudhafun ilaih. La astaghfiranna lamu taukid. Astaghfira fi'il mudhari fa'ilnya ana. Laka jaru wa nun taukid. Nun taukid ya. Ya, nun taukid. Laka jaru wa majrur. Al-wawu harfu 'athfin ma harfu nafiyah. Amliku fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir ana. Laka jaru wa majrur minallahi jaru wa majrur min syai'in jaru wa majrur. Rabbana rabba munada na mudhafun ilaih. Alaika jaru wa majrur tawakkalna fi'il madhi na fa'il. Wa ilaika al-wawu harfu 'athfin ilaika ma'tuf 'ala alaika. Anabna fi'il madhi na fa'il. Al-wawu harfu 'athfin ilaika ma'tuf 'ala alaika. Al-masiru Ilaika itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Al-masiru mubtada muakhar. Ilaika itu jar majrur sebagai khabar muqaddam, al-masiru sebagai mubtada. Ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Tafsirnya. Qad kanat lakum ayyuhal mu'minuna qudwatan hasanatan fi Ibrahim alaihi salamu walladzina ma'ahu minal mu'minina hina qalu liqaumihimul kafirina billahi inna bari'una minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi minal alihati wal andadi kafarna bikum wa ankarna ma antum alaihi minal kufri wa dhahara bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan madamtum ala kufri madumtum ala kufrikum hatta tu'minu billahi wahdah lakinna la yadkhula fil apa ya? La yadkhulu fil iqtida'i
iqtida Hidup istighfari tidak istighfaru fa'il Iqbal Ibrahim. istighfaru fil iqtidai istighfaru Ibrahimu Ini mudah pilih Ibrahima. Ibrahima ya mudafin ilaih li abihi fa in dzalika innama fa inna dzalika innama kana qablu anna Qabla. kana qabla maf'ul bihi ya. Kok maf'ul bih? Dhorof. Dzaraf ya maksudnya. Qabla an yatabayyana. Ayo. Qabla an yatabayyana li Ibrahima anna abahu aduwallahi Aduwwun lillahi. aduwwu lillahi falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi Aduwwun bukan aduwwu. aduwwun lillahi tabarra'u minhu Tabarra'a firmadi. Tabarra'a minhu. Tabarra'a minhu Rabbana 'alaika a'tamadana wa ilaika raja'na bitaubati wa ilaikal marji'u yaumal qiyamati. Sungguh ada bagi kalian wahai orang-orang yang beriman teladan yang baik pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum beriman. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kafir kepada Allah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi dari selain Allah, dari Tuhan-Tuhan, ilah-ilah dan andad-andad, tandingan-tandingan. Kami telah kafir kepada kalian dan kami mengingkari apa yang kekafiran kalian dan kami mengingkari kekafiran kalian. Dan telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Dam itu apa? Darah ya Ustaz ya? Matum enggak. Matum itu selama kalian. Apa Ustaz? Selama kalian. Selama kalian di atas kekufuran kalian. Di atas kekufuran kalian. Selama kalian di atas kekufuran kalian. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Akan tetapi tidak termasuk maksud dari permohonan Ibrahim kepada bapaknya. Enggak, maksudnya tidak termasuk di dalam iktida contoh yang baik. Tidak termasuk contoh yang baik dari permohonan Ibrahim untuk ayahnya bahwa sesungguhnya yang demikian itu sebelum jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah. Maka ketika jelas baginya bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bergantung dan hanya kepada Engkaulah kami kembali dengan tauhid, mentauhidkan, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali pada hari kiamat. Begitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik di Ibrahim dan orang yang bersamanya, itu orang-orang yang beriman seperti imannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, ya, kami kufur kepada kalian. Jadi 3 ayat pertama itu kan bicara tentang adanya seorang sahabat yang memberikan loyalitasnya, kecintaannya kepada keluarganya. Makanya Allah ingatkan kepada sahabat ini melalui surah Al-Mumtahanah ini agar tidak memberikan loyalitas al-wala kepada orang-orang kafir. Dan Allah berikan contoh di sini, yaitu contoh dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang kafir, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan telah nampak di antara kami dan kalian adanya permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja, ya. Ini menunjukkan bahwasanya al-wala dan al-bara' ya, dalam Islam. Al-wala itu adalah loyalitas, al-bara' adalah berlepas diri, itu didasarkan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di muka bumi ini yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya, maka mereka berhak mendapatkan loyalitas dari kita. Sementara orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan memerangi kaum muslimin, maka kita memberikan al-bara', berlepas diri dari mereka. Ini yang benar, ya. Jadi selagi seorang itu muslim, mentaati Allah dan Rasul-Nya, menjalankan syariatnya, maka kita wajib memberikan kecintaan kepada mereka, ya. Namun kalau ada orang kafir atau ada orang fasik, ada orang munafik, maka jangan berikan kecintaan kita kepada mereka. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Artinya, ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, ini patut kita tiru, ya. Namun perkataan Nabi Ibrahim, la astaghfiranna lak, aku benar-benar akan memohon ampun kepadamu sementara aku tidak memiliki sesuatu apapun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya aku tidak bisa menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh diikuti, ya, karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir, ya. Kalau mendoakan untuk masuk Islam boleh, ya. Misalnya qadarullah, misalnya saudara kita atau keluarga kita ada yang masih non muslim, ya. Ada yang kafir, maka boleh kita mendoakan agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Tapi memohonkan ampun untuk mereka ini nggak boleh. Ya, memohonkan ampun untuk orang kafir itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam akidah kita kaum muslimin, kita mengetahui bahwasanya orang kafir itu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dengan kita mendoakan ampunan bagi mereka itu sama aja kita tidak percaya dengan akidah ini. Kita tidak beriman dengan akidah ini, ya. Sementara udah jelas dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwasanya orang kafir mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, jadi yang ini jangan ditiru. Dan bisa jadi ya perbuatan Nabi Ibrahim ini sebelum diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena beliau memandang bahwasanya ini adalah ayahnya, biar bagaimanapun adalah ayahnya, sehingga dia berupaya untuk memohon istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ini tidak boleh, ya.
Dalam Islam sekalipun orang tuanya sekalipun tidak boleh dimohonkan ampun ya. Yang boleh adalah didoakan agar diberi hidayah kalau masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nanggung ya satu ayat lagi. Silakan Bu Dahelis baca. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan bagi kami fitnah bagi orang kafir, ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Robba Robba munada mudhafun ilaihi la harfu nahyin apa nahyin ya? Itu artinya apa dulu? Ya, jangan. nahyin ya. Ya, nahyin. Taj'alna fi'il mudhari makzum bila maf'ulun bihi fitnatal maf'ulun bi yang kedua lillazina jar wa majrur kafaru fi'lun madi al-waw sebagai fa'il wa harfat Ustaz? Terus. Wa al-waw harfu atfin ikfir fi'lun amrin lana jar majrur robba munada na mudafun ilaihi inna harfu tarkid wa nasbin al-kafu isim inna anta taukid ya Ustaz ya? Ya. Al-azizu khobar, al-hakimu khobar. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru bi'adzabika lana au taslitul kafirina alaina. Au taslitil kafirina alaina. Au taslitil kafirina alaina. Fayaftanuna andinina au yazharu alaina fayuftanu bizalika wa yaqulu law kana haula'i ala haqqi ma asobahum hazal azabi fayasdadu kufran wastaro alaina zunubana Wastur bukan wastaro. Ini fil amr kan? Wastur alaina dunubana. Wastur alaina dunubana bi'afwaka ya Sa? Bi'afwika. Oh bi'afwika. Bi'afwika anha rabbana. Innaka antal azizul ladzi la yughalabu ya. Ya, al-hakimu. Al-hakimu fi akhwalihi wa af'alihi. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan bagi kami orang-orang kafir fitnah dengan azab-Mu kepada kami atau memberi kuasa kepada orang kafir kepada kami, maka yang menggoda mereka kami menjadi ujian. Ujian ya. Maka mereka menjadi ujian bagi agama kami, atau dia nampakkan atas kami ujian dengan yang demikian. Mereka berkata sekiranya keluar dari kebenaran, dia ya kalau sekiranya mereka di atas kebenaran, sekiranya mereka di atas kebenaran, tidaklah menimpa mereka azab ini, dan maka menambah kekafiran mereka
dan menutup atas kami dosa-dosa, dan tutuplah atas kami dosa-dosa kami dengan ampunan-Mu. Ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, yang tidak bertentangan ya Pak. Yang tidak dapat dikalahkan. Oh, tidak dapat dikalahkan. Maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatannya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallah jazakallah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, janganlah Kau jadikan kami fitnah bagi orang kafir, dan ampunilah kami, wahai Rabb kami. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud dari jangan Kau jadikan kami fitnah bagi orang kafir, ya maksudnya adalah jangan sampai orang kafir ini ya mengganggu kita, ya, menguji kita dengan apa yang mereka tampakkan. Karena orang kafir itu di dunia, mereka berusaha bagaimana supaya orang Islam ini ya kembali kepada kekufuran, supaya orang Islam ini keluar dari jalan kebenaran, itu jalan Islam. Mereka melakukannya baik secara halus maupun cara kasar. Cara halus misalnya mereka menjejali kepada kaum muslimin, ya upaya agar kaum muslimin ini lebih mencintai dunia dibanding akhiratnya. Agar kaum muslimin memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Makanya kita berharap agar ya kita tidak ditimpa ujian semacam ini. Wa'fir lana, dan ampunilah kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Alladzi la yughlabu, yang tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Al-Hakimu fi aqwalihi wa af'alihi, yang Maha Bijaksana di dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi demikian pelajaran kita untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.